Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Shalom. Salam setondere. Saya Aco dari perwakilan dari BCN. Dan saya Apri dari Kacong Jayapura. Dan sore kali ini kita bertemu di acara yang sangat spesial. Kenapa saya bilang spesial? Karena kita tidak sendiri. Karena kita kedatangan seorang tamu yang sangat jauh datang di sini bergabung bersama kita, dan juga kita akan ulas siapakah dia dan juga apa motivasinya dia ke sini. Pasti penasaran, dan mari kita tanya. Tentunya sudah familiar dan juga sudah tidak asing lagi di kalangan atau teman-teman supporter di seluruh Indonesia, khususnya untuk teman-teman Kacong, bahwasanya siapa yang bersama kita saat ini, dan juga sore kali ini merupakan momen yang sangat langka, momen yang sangat spesial, karena kita merasa sangat bersemangat untuk melakukan podcast ini. Dan alhamdulillah, syukur puji Tuhan, kita bisa memiliki waktu dan juga bisa mengambil sesi saat ini. Kali ini banyak hal yang akan kita ulas, dan sesi pertama saya akan serahkan sepenuhnya kepada Aco, rekan saya di samping. Sebenarnya siapa sih Anda sampai Anda bisa datang jauh-jauh dari Madura ke Papua sini, Jayapura? Oke, perkenalkan, nama saya Andi Acen. Kenapa saya dipanggil Acen? Karena saya kerja di garam. Saya dari Kacong Sumeneb, ujung timur Madura. Motivasi saya datang di sini ke Jayapura karena terus terang tahun 2020 punya rencana memang ingin mengawal Madura ke Jayapura. Tapi karena masalah COVID-19 yang masih berkepanjangan dan liganya belum jelas, maka 2020 ingin ke Papua untuk mengawal, tapi walau liganya gagal, coronanya masih nakal, tapi niat tak boleh batal. Madura, karena cinta aku sekarang mengawalmu, walau cuma menghayal. Sebenarnya nggak menghayal, bos. Intinya tujuan pertama ke Jayapura cuma satu, Pak. Pengen foto di Stadion Jayapura. Itu cuma stadion yang baru, juga yang lama. Oh, semuanya. Oke. Yang untuk yang baru perlu dikatakan teman-teman, stadion yang baru itu Stadion Lukas NMB, dan juga yang lama Stadion Mandala Jayapura. Ya. Dan yang kedua, ya pengen silaturahmi sama keluarga-keluarga orang Madura yang merantau di Jayapura, khususnya Kacong Mania Jayapura, juga supporter dari Jayapura. Jayapura itu sendiri ya? Iya. Oke. Datang ke Jayapura kan katanya dengar dari Cak Apri sendiri, katanya ini pahlawan Kacong Sumeneb. Itu apa sih? Kenapa disebut pahlawan gitu, Kacong Sumeneb? Ada apa sebenarnya dari kata itu? Sebenarnya bukan begitu. Apa ya? Biar saya clear. Sebenarnya ini adalah icon. Icon meskipun tidak dijelaskan. Beliau ini adalah icon dan juga salah satu panutan saya pribadi. Beliau ini adalah ibaratkan kalau di kita Kacong itu adalah Kacong estafet yang sering mengawal Madura dimanapun dia. Mereka datang dengan penuh perjuangan tanpa modal, hanya modal doa dari ibu. Bismillah nyampe dan selamat sampai pulang. Itulah yang saya luar biasa bagi mereka itu. Tepuk tangan dulu. Nanti kasih masuk aja, potong kasih masuk. Mungkin bisa dijelaskan untuk lebih jelasnya, silakan. Mungkin bisa dijelaskan. Kalau untuk Kacong Sumeneb, menurut pribadi saya, supporter itu adalah hobi yang cukup mahal. Coba kalau pikir satu pertandingan aja ketika Madura awal di Jakarta, kalau kita pakai ongkos PP 1 juta, uang dari mana kita uang 1 juta? Terus kita kerja juga untuk menafkahi keluarga di rumah. Jadi Kacong Sumeneb punya motivasi. Motivasi Kacong Sumeneb adalah jauh bukan halangan, tak punya uang bukan alasan, tetap kawal sang kebanggaan dengan seucap doa ibu, jimat keselamatan. Kayaknya dari tadi kata-katanya nih kata dua ibu ya semua ya. Jadi 2 ibu itu sepanjang masa ya? Sepanjang jalan, Bang. Sepanjang jalan. Luar biasa.
Luar biasa. Dan juga kali ini gue ya. Nah, Eh, silakan. silakan. Dipersilakan waktu dan tempatnya. Di sini kita santai, yang penting santai. jelas arahnya dan tujuannya seperti apa. Dan satu yang selama ini menjadi apa ya, hal yang membuat saya penasaran. Nah, hal yang membuat saya penasaran bahwasanya bagaimana sih cara meramu sebuah komunitas khususnya di Sumeneb sampai menjadi sebesar sekarang. Karena setahu saya Sumeneb itu terdiri dari berbagai macam kecamatan dan juga berbagai macam kelompok-kelompok komunitas Kacong Sumeneb sendiri. Tapi yang saya banggakan, yang saya bisa membuat saya itu terperangai sampai sekarang, mereka hanya mengusung satu nama, yaitu satu Kacong Sumeneb. Tidak ada yang lain. Kalau misalkan di daerah kami di Madura sana, meskipun satu kabupaten, tapi itu banyak nama Kacong. Meskipun Kacong ini, Kacong itu, Kacong A, B, C dan lain sebagainya. Tapi ini hanya satu nama, Kacong Sumeneb. Itu bagaimana caranya meramu di situ? Ini sekalian membuat pelajaran bagi kita Kacong Jayapura di sini, bagaimana cara mengorganisirnya. Silakan. Kalau Kacong Sumeneb itu ceritanya gini bang. Kacong Sumeneb itu dibuat dari tahun 2017. Tapi dari tahun 2012 waktu masih Persepam, Kacong Kalengan sudah ada, Kacong Lenteng juga, Kacong Gapura, Kacong Batang-Batang udah ada juga. Maka tahun 2017 pamit sama komandan Kak Mimit Jenggot, pengen yang biasanya cuman Kacong sekecamatan pengen mendirikan Kacong sekabupaten. Akhirnya dapat izin suruh lanjutkan kata Kak Mimit, dan kita mempertemukan diri dari Kecamatan Kaliangat, Kecamatan Lenteng, Gapura dan Batang-Batang. Alhamdulillah waktu itu masih anggotanya berapa ya? 70-an, tapi yang aktif 40 anggota cuman. Nah, dan alhamdulillah teman-teman itu memilih saya untuk jadi ketua. Dan jujur saya jadi ketua bang, nggak terlalu posesif lah, nggak terlalu banyak omong di grup, karena supporter itu nggak usah banyak omong bang. Kadang kan cuman saya siap mengawal Madura, total loyal. Madura itu nggak butuh di bibir, tapi butuh kenyataan di stadion. Iya, Jadi ini sedikit pengalaman ya. Bahwasanya Kacong Sumeneb ini ibaratkan hampir sama di rata-rata di kita. Kacong Jayapura pun sendiri dulu begitu. Saya pribadi minta izin ke Bang Mimit juga untuk mendirikan Kacong Jayapura, dan beliau memberikan motivasi untuk lanjutkan dan pertahankan. Begitu. Makanya sampai sekarang di sini di seluruh wilayah Jayapura itu mengusung satu nama, yaitu Kacong Jayapura. Dan itu hal yang sangat luar biasa. Saya bangga sama beliau. Lanjutkan. Intinya pokoknya jadi ketua itu yang pertama adalah jujur, karena jujur kunci kesuksesan. Dan tanggung jawab. Itu jiwa seorang ini ya. Iya. Ketua ya. Ada anggota yang estafet kena tabrak truk, ada yang sakit di Jakarta. Ya harus tanggung jawab. Meskipun nggak punya uang, gimana harus tetap tanggung jawab. Ya kadang nelpon sama teman-teman Kacong Sumeneb yang kerja sembako di Jakarta, minta sumbangannya. Alhamdulillah mereka tetap peduli sama saudara-saudaranya di Sumeneb. Oke. Jadi selama di Kacong Sumeneb selama ini ada nggak hal yang membuat Anda sampai down gitu, sampai ibaratkan aduh kok kayak gini ya, sampai putus asa gitu? Ada nggak? Pernah bang, waktu anggota saya itu estafet ke Jakarta kalau nggak salah, lupa ya bang. Nah, nyampe Jakarta itu sakit bang, udah parah sakitnya, jadi saya harus cari uang untuk membiayai anggota saya untuk pengobatan di sana, dan pulang naik bis ke Madura itu kalau nggak salah 400.000. Nah, alhamdulillah udah pulang, udah saya masukkan ke rumah sakit. Dan ketika pulangnya anggota saya itu malah ketabrak truk di Cirebon, dan ditolong dulu di rumahnya Kak Ajun Cena, Ajun Kacong Cirebon. Dan itu juga harus saya cari uang untuk
biaya ongkos anggota saya yang ketabrak mobil itu Dari Cirebon ke dari Sumeneb. Cirebon ke Sumeneb 350-an bang. Nah masih menanggung biaya rumah sakit bang. Jadi itu bang, ketika itu saya cuman punya uang 50.000 bang. 50.000 udah buat beli bensin untuk jemput anggota saya yang sakit itu ke Bangkalan, masuk ke rumah sakit bang. Jadi di situ saya bang merasa apa? Bukan cengeng ya bang, tapi tertetes saya mata tuh bang. Nggak kerasa. Kok kayak ini jadi ketua ya? Udah nggak punya uang, anggota malah kecelakaan. Tapi saya mau bilang bang, kalau orang jujur pasti Allah yang nolong bang. Iya, betul. Allah tetap Betul, akan nolong orang Pasti yang ada jujur. jalan ya. Iya, Pasti ada jalan. Alhamdulillah dari teman-teman Kacong Sumeneb yang ada di Jakarta, tahu-taunya langsung WA saya, bang saya nyumbang 400. Alhamdulillah, ada yang 50, ada yang 100. Dan di situ loh bang saya merasa apa? Orang kalau udah benar, udah jujur pasti Allah yang nolong. Betul, luar biasa sekali. Jadi intinya Salut lah saya. intinya jadi ketua itu harus keep fighting ya, harus jangan sampai putus asa, sampai gampang putus asa. Pasti ada jalan seribu lah. jalan. Jalan tuh memecahkan masalah itu. Tapi meskipun apa ya bang, meskipun saya merasa jadi ketua udah jujur ya bang, tapi ada juga aja Ada saja. omongan gitu. fitnahan ya. Fitnahan. Ini Itu biasa. udahlah. Yang penting saya gini bang, aku nggak akan membalas fitnahanmu, biar Tuhan aja yang Tuh, yang tahu. Bijak Salut. sekali. Yang membalas. Bijak. Bijak sekali. Amin. Bagus. Tadi kan dukanya, mungkin serunya. Ya. Oke. Serunya. Kan Yot yang tadi dibilang kan itu kan suka, dukanya. Lalu sukanya seperti apa sih? Mengawal Buat jatuh cinta. Jatuh cinta. Seberapa besar cintamu kepada Madura? Berat ya. Ah. Lu gak pikiran lu tak. Bahasa Indonesia mana ya? Iya, Berat tuh. Berat. memang. berat memang. Perjuangannya dia saya sudah tahu. Udah tahu ya. Luar biasa. Dukanya sudah, sukanya bersama Kacong ini seperti apa? Minum dulu. Disponsori oleh Papua. Ini enggak ada Break. apa-apa, cuma Papua. ya kita mencintai lah produk-produk lokal. Kayak sama ini Papua. Jadi sore ini kita disponsori oleh Papua. Papua Gua. Jadi Papua ini Gua ya. adalah minuman air mineral kemasan yang ya. diproduksi di Papua. Papua. Jadi Ya, ini cintailah tulisannya. produk lokal. Air udah dekat. Sumber air sudah dekat. Saya Madura nih. Wah. Sukanya dikacau. Silakan. Apa? Ya mungkin banyak teman ya, banyak saudara. Dia menjadi anak. Madura dia apa ya? Madura. Masih jadi kapten mau mau. Salah, memang sebuah ikon kebanggaan yang memang harus diperjuangkan bersama. Banyak saudara. Sama kayak kita perjuangkan seorang wanita itu. Oh, siap. Yes. Wanita yang Kita sudah terlanjur cinta. Apapun Apapun sifatnya kita- dia, karakternya dia, tapi kita apapun Apapun sifatnya kita- dia, karakternya dia, tapi kita Tetap kita terima dia apa terima adanya. dia apa adanya. Itu ibarat kata sebuah klub ya. Siap. Jangan sampai kita lamar dia baru dia nikah sama orang lain itu. Iya. Siap. Jangan Sakit sampai hati nikah sih. sama orang lain. Celurit banyak gitu. Hah? Bacok kan? Mana? Banyak teman-teman saya. Oke, Oke. mungkin tadi sukanya langsung buka. Hah? Langsung buka pertanyaannya lagi. Ah, Mungkin buka tadi pertanyaan. sukanya. Kamu jangan merokok dulu. Merokok terus, taruh dulu kak. Habis ini bahas reggae-nya. Apa lagi? Mungkin tadi sukanya ini kan Sukanya belum itu jawab. belum. Kamu tanya Tanya. lagi. Mungkin tadi sudah ditanya sukanya seperti apa, dukanya seperti apa. Sekarang sukanya menjadi kacau mania sampai bertahan sampai sekarang. Oh ya. Oke, tadi kan dukanya sudah. Sekarang sukanya. Sukanya sampai sekarang menjadi Kacong Mania itu Sukanya menjadi Kacong Mania itu bang, banyak saudara. Jadi kita mau merantau, mau bersilaturahmi ke Jakarta, ada Kacong Jakarta. Ke Bali ada Kacong Bali.
untuk di seluruh Ke sini ada Kacong. Kacong Jayapura. Tapi lewat Makassar. Oh iya ya. Kacong Makassar. Salut. Warna Madura ada di mana-mana. Salam setong beda Kacang Makassar. Dan Gini ya. sukanya Ayo. Ya begini. Bukan gini, Kacang. Jangan begitu. Saya pamit balik. Lanjut. kalau sukanya untuk mengawal Madura itu apa ya? Madura itu udah bagi saya itu seperti kekasih. Iya iya iya. Saya Ini sulit ini. sering bilang sama anggota, jadikan Madura itu kekasihmu. Berat ini. Meskipun kekasihmu itu sekarang mengecewakanmu, tetaplah kamu setia sama kekasihmu. Sekarang kekasihmu membuat kamu senang, terimalah apa adanya. Seperti juga Madura United. Kalau Madura sekarang mengecewakan, kalah, terimalah dengan senang hati. Gak apa-apalah, nangislah, gak apa-apa. Dan ketika Madura senang menang, wah, tetap kawal kebanggaan. Intinya seperti dikasih. Rahasia. Oke, dan satu lagi yang aku dengar bahwasanya dia ini ya memang kebanyakan sudah tahu lah mungkin ya, bahwasanya satu-satunya Kacong yang sudah merilis singlenya. Nah, ini sudah punya albumnya? single. Oh, single. Bukan Oh, album satu banyak. full ya? Single. Single. Sudah ada 2 single Ah. yang mengeluarkan. Yang pertama Kacong apa nih judulnya? Judulnya yang pertama Kacong tiu-tiu. Kacong Tiu-Tiu. Jadi beliau ini yang mencetuskan pertama Kacong reggae. Maksudnya Kacong lagu reggae, produksi Kacong. Kacong, Nah, ini ya. luar biasanya. Luar biasa. Mungkin sedikit kita ulas nih. Sedikit inilah videonya berikut kami tampilkan. Silakan disimak. Mari merapat kawan. Mania jati diri, Madura harga diri. Jangan cuma nonton di TV. Sekarang Madura memanggil. Dan itulah cuplikannya tadi. Mungkin orangnya sendiri bisa bercerita bagaimana sampai berpikiran untuk membuat single tersebut dan untuk apa video itu. Silakan. Pertama, mohon maaf itu suaranya jelek. Karena memang bukan apa ya, bukan penyanyi bang, kita cuma supporter. Oh, itu dia, iya. Cuma Kenapa? supporter di stadion juga nyanyi pak. Nyanyi, iya. Tapi nyanyinya sembarangan. Gitu. Dan kenapa bikin lagu, intinya itu adalah momen kegalauan kita bang. Iya. Nunggu liga yang belum jelas. Iya. Biasanya uang kita untuk beli tiket 1 bulan 4 kali pertandingan. Jadi uang kita yang udah numpuk ini udah banyak nggak dibelikan tiket. Ya apa ya? Buatlah. Single. Yuk buat single, buat lagu gitu. Jadi gitu ya. Gitu. Ya. Dan aku lihat view-nya banyak. Pak. Banyak kan? View-nya sudah banyak dan ini mudah-mudahan menjadi apa ya? Tolak ukur lah. Bukan. Eh, Menjadi motivasi motivasi bagi kita lah. yang lain. Bahwasanya kreativitas itu tidak terbatas. Jadi kreativitas kita itu bisa kita gali dan bagi Motivasi kita lah. yang lain bahwasanya kreativitas itu tidak terbatas. Jadi kreativitas kita itu bisa kita gali dan kita ekspresikan dengan hal-hal yang unik lainnya. Lebih- Jangan selamanya supporter itu kreativitasnya di stadion atau di stadion, atas tribun, tapi kita bisa berkreasi di luar. Di luar biasa. itu, biasa. Kacau, bangga sekali. Bangga. Oke, mungkin berikutnya satu hal yang sangat apa ya inti daripada pertemuan ini, bahwasanya pasti kita mendatangi suatu tempat atau mengunjungi suatu tempat seperti Andi sampai datang ke sini pasti ada pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman Kacong, mungkin untuk Kacong Jayapura sendiri ataupun Kacong-Kacong di luar ataupun supporter-supporter lain yang ada di sini lah. Jayapura Di maupun sini. di luar. Oke, mungkin bisa disampaikan bagi kita semua supaya semuanya bisa dengar. Buat seluruh Kacong Mania, ayolah kawal kebanggaan. Apalagi Madura United itu yang dibutuhkan itu di kandang orang. Kalau di kandang sendiri udah banyak orang-orang Maduranya. Betul. Udah banyak
dari apa itu? Cut lu Kak. Ya Kat. Dulu kira lu. Sudah banyak yang mendukung kalau di kandang sendiri. Tapi kalau di luar mereka membutuhkan motivasi dan dukungan suara dari supporternya sendiri. Terus apa? Kalian juga memang ya kembali ke yang tadi, hal itu memang yang seharusnya kita perjuangkan. Mengawal Madura supporter ya gitu. Apalagi lah, daden lah. Anu ya. Motivasi ya. Motivasi. ke- Buat supporter yang lain kan? Itu loh. Oke, untuk motivasi buat seluruh Kacong Mania, maaf ini bukannya sombong ya, tapi terus terang dari hati. Madura itu yang utama sebenarnya harus kawal di kandang musuh. Soalnya kalau di kandang sendiri, di kandang Madura udah banyak supporter, udah banyak orang-orang Maduranya sendiri. Jadi kalau menurut saya, jika Madura United main di kandang musuh masih kurang. Nggak seperti supporter-supporter lainnya kayak Bone, kayak Persib, mereka udah kompak. Jadi ayolah, jika Madura main di kandang musuh, jangan nunggu uang, cukup minta doa ibu, berangkat bersama Kacong Sumenep estafet. Luar biasa. Mantap. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini, untuk mungkin podcastnya sampai menjelaskan segala macam hal tadi. Sukses selalu buat Andi dan juga teman-teman Amin. Kacong Sumenep, dan juga bagi teman-teman yang di luar, kita tunggu kedatangannya di Jayapura. Teman-teman Kacong, dimanapun kalian berada, kita selalu membuka pintu Ini Kacong kita. seluruh Indonesia ada semua ya? Ada semua. Ada semua. Ada semua. Ada semua. Yang di barat? Paling jauh di barat ada Kacong Arab, Lampung. Kacong Arab ada. Barat Arab, oh ya Arab. Barat. Arab. Arab. Iya, orang Kacong Madura. Saudi. Orang Madura yang haji. Enggak. Enggak, yang di Indonesia sendiri? Indonesia sendiri Ah, yang paling barat. jauh Lampung. Oh, Lampung ya, Kacong Lampung ya. Terus Oh, Kacong Apa ya? Aceh ada. Kacong Minangkabau ada. Oh, Minangkabau. Ada. Siap. Jadi Kacong ini dari ujung Ketemu ujung. ujung. Dan saya mau tanya lagi sama Kacong ini. Ini kan ada Kacong Jayapura. Yang di Papua yang lainnya ada nggak Kacong lain? Untuk di Papua sendiri ada 4. Apa saja itu? 4 itu termasuk Papua dan Papua Barat ya. Yang pertama ada Kacong Manokwari. Manokwari. Di Manokwari dan juga wilayah Sorong. Yang kedua ya Kacong Jayapura sendiri. Yang ketiga itu ada Kacong Timika. Yang keempat ini ada Kacong Bovendigul di daerah Merauke. Merauke. Itu yang sementara ada di Jayapura, ada di Papua dan juga Papua Barat ada 4 Kacong itu sendiri. Tapi mudah-mudahan kita berdoa bersama bahwasanya Kacong ini selalu terus dan juga akan terus mengembangkan sayapnya. Semakin banyak Kacong-Kacong di luar sana sehingga kita semakin banyak saudara. Jadi kemana-mana kita nggak bisa. Jadi kemana-mana ada saja. Kayak gitu. Dan itu pesannya untuk teman-teman Kacong di luar Jayapura, datanglah ke sini, kunjungi kita, silaturahmi ke sini. Kita menunggu Anda semuanya. Pintu kita terbuka 2 kali. 40 menit. 1 kali 24 jam. Oh, saya tahu kalau 2 kali 2 kali 45 45 menit. Oh, jadi 2 ibu Pertandingan. kan ada istilah 2 ibu sepanjang 2 kali 40 menit. Oh ya. Kalau pulangnya? Hah? Kalau pulangnya? Enggak tahu doa. Ajaran sesat. Jadi kita tunggu di sini dan juga pastinya ketemu sama rekan saya juga Aco Persib dari Pride. Pride. Itu nama Instagram. Oh, Instagram. Nama Ya, Facebook. Instagramnya ada di sini. Oh, ini BCN lah. Oh, BCN. Wah, hormat Dari buat Universitas BCN. Kakak Capo. Ini kita podcast. Oke. Diundang sama rekan saya, partner saya dari Kacong Jayapura. Wah, hukum masyarakat katanya. Dan juga Capo pengen nanti next berikutnya ya. Next waktu berikutnya. mungkin kita ingin mengundang teman-teman yang ada di sini, baik itu dari BCN, dari juga Viking, Bone, juga yang lainnya. Jangan yang lain kayaknya selain itu ya? Iya, selain itu Oh ya. iya. Sudahlah gitulah. Sudahlah. Sudahlah. Cukup
Cukup Oke, saja. cukup begitu saja untuk sore ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Aco dan juga Saya dari perwakilan dari Decen. Terima kasih buat Andi siapa? Andi Acen. Andi Aceng, Aceng Acen. yang selamat datang di Papua, Jayapura. Apa ya? Saya salut sama Anda karena saya dari tadi mendengar kisah pilu Anda selama menjadi Kacong mendukung tim kebanggaan masyarakat Madura. Saya salut. Ini adalah motivasi bagi saya untuk inilah namanya supporter sejati seperti apa. Ini saya juga mengambil ilmu dari Andi. Sama-sama belajar, Bang. Sama-sama belajar. Apalagi Kacung Mania kan masih baru, kemarin. Masih baru lah. Dan makasih juga buat supporter Jayapura, Siap. Kacong Jayapura atas sambutannya, juga jamuannya selama di sini. Terima kasih. Puas istimewa. Istimewa. Makanya yang lain datang dan juga oh ya, ini ada Apa lagi? sedikit apa ya, informasi. Ya. Makanya besok ini kan kita ada penggalangan, ada gerakan gabungan seluruh supporter yang ada di Jayapura. Mudah-mudahan dan insya Allah nanti mungkin ada beliaunya juga. Dan bagi teman-teman yang mungkin pengen nyumbang untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di sana, silahkan nanti menghubungi yang sudah ditunjuk masing-masing perwakilan, baik itu dari supporter-supporter yang ada di sini. Silahkan nanti supaya kita salurkan ke sana untuk menolong saudara-saudara kita di sana. Dan juga terima kasih sekali lagi. Ayo. Motivasi. 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 Apa ini kata-kata bicara? Love what you do, love what you do and do what you love. Saya tidak tahu. Lakukanlah apa yang kamu cintai dan cintailah apa yang kamu lakukan. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya sore hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi masukan dan juga motivasi bagi kita semuanya. Oke. Dan juga terima kasih udah kalian menonton video ini. Jangan lupa apabila ada pertanyaan silakan komen di kolom di bawah. Kolom Dan komentar. juga jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke. Jadi inti dari semua ini adalah lakukanlah apa yang kamu cintai Dan cintailah apa yang kamu lakukan. Itulah hobi Ya, dan bagian dari hidup ini. bagian dari hidup ini. Oke. Terima kasih banyak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setong dere. Retan TV.